Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Para alim, para sesepuh, para tokoh, para jamaah, bapak, ibu, para remaja, mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala apa yang kita niatkan. Allah berkenan memuliakan kita karena kita telah memuliakan agama Allah. Karena apa? Siapa yang memuliakan agama Allah dengan segala yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah sendiri yang akan mengurus urusan kita. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita berkumpul di dalam masjid. Saya mengajak kepada semuanya untuk niat beriktikaf. Kalau saya tadi sudah berniat iktikaf, panjenengan saya belum tahu. Bagi yang belum berniat iktikaf, mari kita bareng-bareng berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Setelah panjenengan berniat i'tikaf, apapun yang kita lakukan di sini, apakah itu mendengar, apakah itu sebagai pembicara, atau bahkan mungkin panjenengan tidur, maka pahala i'tikaf akan terus mengalir selama kita masih berada di dalam masjid ini. Apalagi kalau niatan kita ternyata bukan cuma satu. Mungkin di antara kita ada yang berniat untuk silaturahim, ada yang berniat untuk mencari ilmu, ada yang berniat untuk memakmurkan masjid, dan mungkin niat-niat yang lain. Maka pasti Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang panjenengan niatkan. Contohnya tadi, ada yang berniat mencari ilmu. Ada sebuah kaidah, sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Kalau diartikan begini secara garis besar, siapa saja itu bisa siapapun yang berjalan-jalan, ya, siapa yang
berjalan di atas sebuah jalan, man salaka tariqan, di mana perjalanannya ini berkaitan dengan ilmu, yaltamisu fihi ilman, bersentuhan dengan ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan, Allah pasti sudah memudahkan baginya sebuah jalan ilal jannati, ke arah surga. Jadi kalau panjenengan tadi berjalan dari rumah, ada yang dekat, ada yang jauh sekali seperti saya tadi, udah jalan pertama aman. Saya tidak menduga kalau di sini ternyata hujan. Jadi saya tadi berniat bersepeda karena memang kondisi cuaca bagus. Ternyata di tengah perjalanan hujan, sehingga sampai di sini saya basah kuyup. Ini casingnya Pak Mahfud, isinya saya, karena punya saya harus dijemur di sana tadi. Nah, yang dekat akan mendapatkan pahala sebesar niatnya, yang jauh pun juga begitu. Nah, yang punya niatan satu, ya tentu mendapatkan pahala satu macam. Yang punya niatan banyak, termasuk memakmurkan masjid, maka pasti Allah memberikan pahala sebanyak yang kita niatkan. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan, usahakan jangan cuma satu niat. Banyak niat yang bisa dilakukan. Satu pekerjaan dengan banyak niatan pasti akan mendapatkan pahala sesuai sebanyak niatan yang kita niatkan. Nah, niatan mungkin kita awali dari rumah, atau mungkin karena distimulasi di sini, kemudian kita sekarang berniat, tidak apa-apa. Nah, hadirin yang berbahagia, pertemuan kita malam ini tadi sesuai arahan sambutan dari Bapak Ketua. Yang pertama adalah halal bihalal. Yang kedua adalah pembukaan majelis tahlilan. Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa saya, karena di suatu kesempatan itu saya berbicara dengan bahasa Jawa. Ternyata ada yang tidak bisa berbahasa Jawa sehingga tidak mengerti. Maka pada kesempatan kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. Kalaupun tidak mengerti, maka niatan-niatan panjenengan pasti sudah dikabulkan oleh Allah. Berkaitan dengan halal bihalal. Halal bihalal ini tidak begitu saja terjadi halal bihalal. Kita harus menengok ke belakang karena kaitannya adalah dengan Ramadan. Ibadah Ramadan yang kita laksanakan itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Saya ambil langsung saja di ibadah wajibnya. Ada sebuah ungkapan hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu salah satu redaksi. Ada redaksi yang lain, ada tambahannya wa ma ta'akhkhara. Intinya begini, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berpuasanya itu imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah, bukan karena yang lain, bukan karena sungkan, bukan karena malu, bukan karena biar sehat
Karena kan orang tuh supaya sehat ada yang diet makan, mengatur pola makan. Nah, bukan karena itu, tapi imanan. Kemudian juga wahtisaban, berharap pahala dari Allah. Nah, orang yang sedemikian ini, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ada yang ditambahi wa ma ta'akhkhara, maka dosa-dosanya yang telah lalu juga dosa-dosanya yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Nah, di sini letak yang namanya halal bihalal. Kalau urusan kita dengan Allah, dosa-dosa kita kepada Allah itu sudah diampuni. Ternyata kita manusia ini tidak hanya berdosa kepada Allah, akan tetapi kita juga punya dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia ini tidak begitu saja otomatis diampuni oleh Allah sebelum sesama manusia ini saling memaafkan, saling memberikan maaf, sebelum saling memaklumi, sebelum saling membalas. Nah, ini penting. Sebelum saling memberikan ampunannya. Karena apa? Begini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, ada dosa yang cukup sudah diampuni oleh Allah hanya dengan meminta ampunan dengan istighfar. Ada. Contohnya, tadi sambil jalan mati. Oh, nyala. Ganti aja. Tadi sambil jalan, kemudian ada maksiat yang kita lakukan. Saya cowok, saya laki-laki. Ada cewek cantik yang kemudian dia berjalan di depan saya, mungkin roknya tersingkap sehingga saya melihat dan saya awet-awet biar terus bisa melihat. Ini dosa. Karena dosa ini terkait dengan Allah, tidak terkait dengan sesama manusia, maka saya beristighfar, ya Allah, saya minta ampun, astaghfirullahaladzim. Itu Allah sudah mengampuni. Ada juga mungkin saya tidak beristighfar, tapi saya melakukan silaturahim, atau saya berwudu, atau saya sholat sunnah, atau saya sholat fardu. Maka apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan ini di samping saya mendapatkan pahala yang sesuai yang dijanjikan oleh Allah, saya juga mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil tadi. Akan tetapi ada juga dosa yang saya harus benar-benar harus benar-benar membayar apa yang sudah saya tinggalkan. Misalnya, contoh, saya tidak sholat maghrib tadi, misalnya, atau saya tidak sholat subuh tadi. Entah saya tidak sholat itu sekali, sholat maghribnya, atau saya tidak sholat maghrib selama seminggu, atau mungkin 10 tahun saya tidak sholat maghrib. Maka saya tidak cukup hanya, ya Allah saya minta ampun, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa sholat maghrib yang saya tinggalkan. Tidak. Saya harus mengqadha, saya harus melaksanakan atau menunaikan sholat maghrib yang saya tinggalkan tadi, kemudian baru meminta ampunan. Itu baru diampuni. Misalnya saya tidak
berpuasa Ramadan entah sehari, entah 2 hari, entah sebulan penuh, entah beberapa tahun saya tidak berpuasa Ramadan, tidak cukup hanya saya beristighfar kemudian puasa Ramadan yang saya tinggalkan itu diampuni oleh Allah. Tidak. Jadi saya harus mengqadha puasa Ramadan yang saya tinggalkan itu, baru kemudian oleh Allah diampuni. Ini namanya halal bihalal kepada Allah. Kemudian sekarang halal bihalal sesama manusia. Kalau saya misalnya pernah memukul Pak Mahfud, maka saya tidak cukup dengan beristighfar kepada Allah. Saya harus mengutarakan kepada Pak Mahfud, saya pernah memukul panjenengan dengan pukulan seberat ini, semacam ini. Saya meminta ridhonya. Kalau panjenengan tidak memberikan ridho, maka balaslah saya. Setelah Pak Mahfud memukul saya dengan pukulan yang setara, maka itu dosa saya kepada Pak Mahfud sudah habis, baru saya minta ampunan kepada Allah. Begitu juga dengan misalnya saya hutang kepada Pak Mahfud. Pak, saya pernah punya hutang kepada panjenengan misalnya 100 rupiah, bukan urusan yang besar, hanya sepele. Maka hutang saya ini tidak serta-merta hilang bebas dengan saya minta maaf Pak, saya minta maaf. Tidak. Tapi saya harus membayar hutang tersebut, kecuali oleh Pak Mahfud dibebaskan. Maka sudah selesai, baru saya minta ampunan kepada Allah. Ini yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun terkait urusan manusia dengan manusia. Ada yang namanya had, ada yang namanya qisas, ada yang namanya penggunaan barang tanpa izin, ghasab, ada yang namanya pengambilan barang tanpa izin, pencurian, ada yang namanya korup, penggunaan barang atau pengambilan barang milik orang lain yang dia tidak tahu. Misalnya saya jualan apa di pasar atau di toko, yang kemudian mungkin saya nimbangnya agak saya kurangi, saya menakarnya agak saya kurangi, saya mengukurnya agak saya kurangi, atau pengembalian uang yang tidak beres. Masya Allah, ini harus saya selesaikan bersama orang-orang yang saya zalimi tadi. Tidak cukup setelah saya berpuasa kemudian saya berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Tidak cukup, harus saya selesaikan semuanya. Oleh karenanya saya berharap kepada diri saya sendiri, sesuai tadi yang saya katakan, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini berarti dimanapun saya berada, dimanapun panjenengan berada, kita harus memandang bahwa ada Allah yang sedang menilai kita, ada Allah yang sedang mengawasi kita, ada Allah yang sedang menghitung kita, ada Allah yang sedang mencatat apa yang kita lakukan. Jangan sampai mentang-mentang tidak ada yang tahu, jangan sampai mentang-mentang sedang menjadi
yang di atas kemudian berlaku zalim, semua ada hitungannya, semua ada hisabnya. Oleh karenanya sahabat Umar radhiyallahu anhu itu pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai kalian, hitunglah diri kalian semuanya, hisablah diri kalian semuanya sebelum kalian dihisab. Karena kalau kita sedang menghisab, berarti kita sedang hidup, kita sedang ada di dunia ini, kita sedang di dalam kesadaran, maka masih ada kesempatan untuk mengembalikan milik orang, untuk meminta maaf kepada orang, untuk membayar apa yang belum kita bayar. Tetapi kalau kita sudah dihisab oleh Allah di akhirat, apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada. Kita bekerja mencari uang untuk membayar juga sudah tidak bisa. Kita mau minta dibalas pukul juga sudah tidak bisa, karena setiap insan, setiap manusia nanti sedang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Akhirnya apa? Kalau kita memiliki kebaikan, kita memiliki calon balasan pahala dari Allah, harus kita berikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau cuma 1, 2 mungkin masih tersisa. Kalau banyak, tidak akan tersisa. Kalau tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang seharusnya mendapatkan siksaan dari Allah harus kita tanggung. Ini sangat berat. Oleh karenanya di Indonesia ini tidak ada, di tempat lain, di negeri-negeri Islam, negeri-negeri Muslim lain tidak ada yang namanya halal bihalal. Ini adalah budaya kita, budaya orang Nusantara, halal bihalal. Setelah kita berpuasa, kemudian Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, kita berhalal bihalal kepada sesama. Kita utarakan, saya pernah begini-begini kepada panjenengan, saya mohon keridhaan, saya mohon keikhlasan, saya mohon diampuni. Kalau memang saya harus membayar, saya akan bayar, hitungannya ada. Nah, ini budaya kita. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan tadi yang dikatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini ada kata-kata shoma, ada kata-kata ghufira, ada kata-kata siapa yang sudah berpuasa, ada kata-kata sudah diampuni. Ini apabila puasa kita benar, baik benar secara fikih, baik benar secara tauhid, apalagi kalau diperindah, dihiasi dengan tasawuf. Contohnya begini, secara fikih, puasa kita itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, yang kesemuanya itu harus dipenuhi. Contohnya, rukun puasa harus berniat puasa pada sebelum fajar. Kalau misalnya fajarnya anggap aja imsak, jam waktu itu jam 4:05, anggap aja begitu. Maka sebelum jam 4:05 itu kita harus sudah berniat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Biasanya kan dilafazkan bareng-bareng saat kita usai sholat witir. Nah, di sini ternyata kita tidak berniat. Ternyata tidak berniat. Kenapa? Mungkin saat waktu sholat witir anaknya rewel, waktu sholat witir harus keluar karena sebuah urusan, apakah itu belanja bagi ibu-ibu dan seterusnya. Pokoknya
tidak sempat mengikuti niat bersama-sama, kemudian lupa sampai subuh, loh aku tadi malam nggak niat. Maka ternyata meskipun tidak berniat di malam harinya, itu tidak boleh kemudian aku sekarang nggak puasa dah, toh tadi malam nggak niat. Kalaupun saya berpuasa juga puasa saya nggak sah. Nah, kemudian nggak puasa. Itu yang pertama adalah sudah nggak puasa itu dosa. Yang kedua saya ulang. Yang pertama dia melanggar. Yang pertama dia melanggar bahwa dia tidak berpuasa karena ada sebuah kaidah, siapa yang bertemu dengan Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, hari-hari bulan Ramadan, maka dia wajib untuk memuasainya. Kalau tidak berpuasa, dia berdosa. Karena tidak berniat, maka dia wajib mengqadha di hari lain setelah Ramadan usai. Nah, ternyata dia tidak berniat. Nah, kemudian tidak mengqadha, maka ya tidak ghufiro. Karena apa? Karena belum shoma. Sebab rukun puasa yang pertama adalah berniat di malam hari. Rukun yang kedua adalah meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari fajar shadiq sampai matahari tenggelam. Nah, ini semua harus kita tunaikan, rukun puasa ini. Itu secara fikih. Kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka belum dikatakan shoma. Kalau belum shoma, maka belum ghufiro. Kalau belum berpuasa, maka belum diampuni. Itu contoh puasa. Maka bagaimana sekarang kita? Dari waktu ke waktu, ini ibadah kita harus terus kita perbaiki. Caranya bagaimana? Caranya kita harus terus menerus mencari ilmu. Kanjeng Nabi menyatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wahai kalian, carilah ilmu mulai saat dilahirkan, minal mahdi, saat dilahirkan, ilal lahdi, sampai di dalam liang lahat. Artinya dari sejak lahir sampai meninggal, kita ini harus terus mencari ilmu. Karena hidup kita harus berprestasi. Tidak bisa sekarang seperti ini, besok tetap seperti ini, nggak bisa. Harus terus berprestasi, meningkat. Pencarian ilmu ini juga harus terus menerus, terus bertambah. Sehingga ibadah kita itu terus ada perbaikan. Jangan sampai kemarin seperti itu, sekarang dan besok dan seterusnya cuma seperti itu, nggak bisa. Nah, karena apa? Karena bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu ternyata tidak masuk, fikih saja tidak masuk. Kalau fikih saja tidak masuk, apa mungkin kita berharap untuk diterima oleh Allah? Tidak mungkin. Ada contoh lagi sekarang. Tadi alhamdulillah saya mengamati bacaan Al-Quran surat Ar-Rahman, itu dari awal hingga akhir tajwidnya masuk semuanya. Ilharnya masuk, ikhfa'nya masuk, qalqalahnya masuk,
kemudian sifat-sifat hurufnya masuk, ya makharijul hurufnya masuk. Ada lagi ternyata sebuah kaidah, rubbatalin wal qur'anu yal'anuhu. Banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran bukan mendapatkan pahala Al-Quran, bukan mendapatkan syafaat Al-Quran, bukan didoakan oleh Al-Quran, akan tetapi justru mendapatkan laknat Al-Quran. Wal Qur'anu yal'anuhu. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, membaca panjang pendeknya nggak jelas, huruf-hurufnya nggak jelas, kemudian syiddah-syiddahnya nggak jelas, kemudian membacanya enak aja, waqaf wasolnya nggak jelas. Contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu membaca wasol, membaca sambung harus seperti itu. Kalau misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bagaimana? Membaca wasol tapi salah. Yang seperti ini kalau kita tidak belajar seakan-akan indah. Dan ini banyak dilakukan oleh para imam sholat. Bukan mendapatkan pahala bacaan Al-Quran, justru Al-Quran melaknat. Karena apa? Sudah ada pengurangan-pengurangan, sudah ada tahrif, ada perubahan-perubahan, ada penambahan-penambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu salah. Karena seharusnya kalau memang berhenti, kalau waqaf, Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin, tarik nafas. Arrahmanirrahim, tarik nafas. Maliki yaumiddin. Di dalam sholat harus begitu tata caranya. Tetapi kalau baca wasol terus sambung antar satu ayat dengan ayat yang lain, maka seakan-akan itu tidak ada tanda waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya. Karena apa? Karena alhamdu itu fathahnya A itu hanya bantuan. Sebab ada pertemuan antara dua huruf mati. Bismillahirrahmanirrahim dimatikan, kemudian alhamdu, karena alif lam tidak bisa dibunyikan sebab huruf mati di depan, maka membacanya dikasih bantuan harokat fathah menjadi alhamdu. Tetapi kalau dibaca wasol terusan sambung, maka A-nya menjadi hilang, harokat kasrohnya mim ini menjadi berfungsi, berharokat karena tidak berhenti, menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini salah satu contoh bacaan waqaf
contoh bacaan wasol yang harus ditaati. Kalau tidak ditaati, maka satu, bacaan Fatihahnya batal. Kalau bacaan Fatihahnya batal, sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, apakah diterima oleh Allah? Meskipun sudah ditunaikan? Kalau tidak diterima oleh Allah, apakah bisa kita mengharapkan pahala yang sesuai dijanjikan Allah? Tidak bisa. Diterima aja tidak kok. Mana mungkin kita mendapatkan pahalanya? Justru kita wajib untuk menunaikan lagi, mengulangi lagi. Dengan kata lain harus mengqadha'nya. Jadi puasa kita, sholat kita, apabila belum memenuhi kriteria fikih, wajib kita mengqadha'. Jangan sampai kita merasa sudah menunaikan, sudah menjalani, tetapi karena kita tidak belajar ilmunya, maka ternyata ibadah kita tertolak. Yang mohon maaf, yang sudah sesuai fikih saja, yang sudah yang sudah diperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sudah menghindarkan segala hal yang membatalkan, itu saja kalau niatnya bukan diniatkan untuk Allah, itu saja ditolak. Apalagi yang fikihnya saja belum. Contoh yang ditolak begini, contohnya saya sholat, saya sekarang sedang menyampaikan ilmu, ceramah. Saya di dalam hati, keinginan saya bukan untuk Allah, tidak murni kepada Allah. Saya pengen diperhatikan, saya pengen terlihat gagah, saya pengen terlihat bisa menyampaikan. Nun sewu, seumpama ditunjukkan, apakah Allah berkenan menerima ibadah saya ini? Tidak. Dan kalau misalnya nanti di akhirat, kemudian catatan ibadah saya ditunjukkan, mulai dari ibadah senyum, ibadah menyapa orang, ibadah nyapu masjid, ibadah membersihkan jeding masjid, ibadah apapun di sana ditampilkan. Kemudian saya mencari ceramah saya di masjid mana ini? Siratul Jannah mana ini? Ternyata lo nggak ada. Saya tanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah pernah ceramah sekian menit di sana, mana kok nggak ada? Kemudian Allah balik begini, apakah ceramahmu untukku? Ternyata bukan. Kalau bukan untukku, kalau kamu kepingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia, kalau kamu kepingin mendapatkan imbalan dunia, kalau kamu kepingin mendapatkan kebaikan pangkat, kalau kamu kepingin tersohor, kepingin beken, kamu kepingin viral, ya udah minta sana kepada mereka. Siapa yang kamu inginkan, jangan minta kepadaku. Orang ibadahmu bukan kepadaku kok. Kalau digitukan oleh Allah gimana? Nah, makanya saya tadi menyatakan bahwa pertama-tama ibadah kita ini harus diukur menurut fikih. Sah dulu. Kalau udah sah, kemudian tauhidnya, kepada siapa ibadah saya? Kemudian ditambah lagi menurut kajian tasawuf, sunnah-sunnahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Kemudian saya masih punya kesombongan atau tidak, saya masih punya rasa iri dengki atau tidak, saya ada rahmat kepada sesama atau tidak. Karena semuanya itu akan sangat berpengaruh
Karena begini ibu, bapak, saudara-saudara, setiap sore ini malaikat hafallah, malaikat yang menjaga saya, juga menjaga panjenengan semuanya, ini melaporkan segala ibadah saya, ibadah panjenengan kepada Allah. Nah, laporan segala yang saya lakukan tadi itu harus mencapai Allah untuk diterima oleh Allah. Akan tetapi tidak begitu mulus. Dari bumi ini malaikat hafallah naik ke langit pertama melalui pintu langit pertama, terus langit kedua melalui pintu langit kedua, terus sampai nanti bisa bertemu dengan Allah. Di setiap langit, di setiap pintu langit ini ada malaikat penjaga pintu. Nah, pada pintu langit pertama ini dicegat oleh malaikat penjaga pintu. Malaikat hafadzah ini sudah diikuti, diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Bangga dengan ibadah saya. Ada ibadah berwudu, ada ibadah melayani orang tua, ada ibadah ceramah dan seterusnya. Bersinar-sinar, bercahaya, banyak sekali. Ternyata di langit pertama, di pintu langit pertama dicegat. Berhenti. Bawa apa itu? Oh, ini bawa amalannya si Yusuf. Bagus ini, banyak. Siapa bilang? Siapa bilang? Turun kembali. Balik kembali, pukulkan ke wajahnya Yusuf. Loh, kenapa? Karena Yusuf itu masih begini. Dia masih suka menggunjing sesama. Ngerti menggunjing? Ngerasani, ngomongin keburukan orang lain. Loh, padahal ibadah saya sudah benar. Tapi karena saya masih suka menggunjing, tidak ada hubungannya sebenarnya dengan wudhu saya, dengan ceramah saya, dengan sholat saya, dengan puasa saya. Tetapi nggak sampai kepada Allah. Karena apa? Akhlak saya masih buruk. Begitu juga kalau ibadah saya pengen mendapatkan kebaikan dunia, kepingin mendapatkan pujian, kepingin didengar oleh orang lain. Saya masih suka berburuk sangka kepada orang lain. Saya masih pendengki. Saya tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang kepada sesama. Itu semuanya mempengaruhi ibadah saya. Meskipun mungkin secara fikih sudah benar. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita hanya karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu, sehingga kita berharap saya sudah berpuasa Ramadan sekian lama, sebulan penuh dari tanggal pertama sampai tanggal segini, sampai tanggal 29 atau tanggal 30 penuh sudah. Ternyata jangankan mendapatkan ampunan Allah, diterima saja tidak, karena memang kita tidak berakhlak. Nah, tapi ini saya ngomongnya terlalu jauh sih sebenarnya. Akan tetapi ini penting juga disampaikan, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Sedikit demi sedikit, terus ditambah. Harapannya apa? Harapannya nanti suatu saat ibadah kita bisa diterima oleh Allah, bisa diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan janji-janji Allah. Amin. Sekarang selanjutnya,
masih terkait halal bihalal. Yang pertama tadi, bahwa kita sudah menjalani ibadah, terutama ibadah puasa, sudah menunaikan. Lalu ternyata di antara kita ada yang belum menunaikan. Yang pertama tadi, mungkin rukunnya kurang. Sudah menunaikan tapi rukunnya kurang. Ada juga sudah menunaikan tapi kemudian ada hal-hal yang membatalkan, tapi kita nggak tahu bahwa puasa kita batal. Itu harus diqadha. Ada juga yang memang karena mungkin uzur syar'i, apakah karena sakit, apakah karena haid, apakah karena menyusui, mungkin karena hamil, yang memang diperbolehkan untuk berbuka, bukan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bukan, salah. Orang hamil, orang menyusui, orang sakit, semua wajib berpuasa. Karena dalilnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, kemudian lanjutannya, wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia boleh berbuka dan kemudian nanti mengqadha di hari lain. Jadi bukan boleh tidak berpuasa, bukan, tapi dia boleh berbuka dan kemudian mengqadha di hari yang lain. Kalau yang haid, yang nifas, maka memang di situ tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Dia tidak boleh berpuasa. Kalaupun berpuasa, satu, haram. Yang kedua, puasanya tidak sah, karena memang tidak memenuhi persyaratan. Nah, untuk yang safar misalnya, bepergian jauh, misalnya ke Bandung, kan jauh banget ya. Ternyata berangkatnya setelah fajar. Nah, kalau berangkat setelah fajar, dia tetap harus berpuasa. Kemudian nanti mungkin karena perjalanan ke sana, dia sedang menjadi pilot atau menjadi sopir, yang dia harus menjaga stamina. Dengan nyopirnya ini kemudian berbahaya apabila melanjutkan puasanya, maka dia boleh berbuka, ya, boleh berbuka, tetapi harus setelah berbuka, ya, contohnya begini, jam 12 dia butuh minum, kalau tidak minum dehidrasi, membahayakan penumpang, kemudian dia minum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah minum, bahayanya hilang, sudah cukup, dia harus melanjutkan puasa lagi. Itu tata caranya, melanjutkan puasa sampai pada batas dia tidak mampu lagi. Sudah tidak mampu, minum lagi, harus berpuasa lagi sampai batas tidak mampu lagi. Bukan kemudian setelah minum kemudian saya puasanya sudah batal, saya terus enak-enakan makan, nggak boleh, tidak boleh, ada tata caranya. Nah, setelah itu nanti di hari lain setelah Ramadan berakhir mengqadha. Kemudian ada lagi orang yang haid, contohnya ibu-ibu atau mbak-mbak, siang dari pagi ya, dari pagi itu haid. Ternyata jam 2 naqo, bersih, haidnya tuntas. Maka meskipun awalnya dia tidak niat, wajib dia berpuasa sampai akhir. Harus melakukan puasa, sebab dalilnya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dia yang bertemu dengan Ramadan dan memenuhi persyaratan puasa, wajib dia untuk berpuasa. Meskipun puasanya hari itu tidak sah,
Dan meskipun nanti harus mengqadha, tapi hari itu wajib dia berpuasa. Pulang dari Bandung sampai di batas desa apa ini? Dadaprejo. Sampai batas desa Dadaprejo, wajib dia berpuasa. Tidak boleh kemudian mentang-mentang tadi sudah batal puasanya. Wajib berpuasa meskipun nanti harus mengqadha di hari lain. Jadi nun sewu, ilmu ini harus kita kuasai supaya ibadah kita sah dulu. Jangan sampai karena minimnya ilmu disangka ibadahnya sudah diterima, terus ternyata sudah beribadah, ternyata ibadahnya enggak benar. Lalu tata cara qadhanya bagaimana? Begini, meskipun mungkin panjenengan sudah pernah mendengar mungkin, tapi di sini tetap harus disampaikan karena terkait halal bihalal. Masih menengok ke belakang, menengok Ramadan kita kemarin. Tata caranya adalah seperti halnya puasa Ramadan, yaitu malam hari sebelum fajar kita sudah berniat nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi ramadhani hadhihi sanati fardhan imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Kalau niat dengan bahasa kita, aku niat berpuasa esok hari untuk mengqadha'i puasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita tetap disunnahkan untuk makan sahur. Lalu dari sejak fajar sampai maghrib meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, dan kemudian setelah maghrib datang disunnahkan untuk takjil, untuk sesegera mungkin membatalkan puasa selama maghribnya diyakini sudah datang. Kemudian ini kan masih di bulan Syawal. Di bulan Syawal ini kita disunnahkan untuk berpuasa bulan Syawal. Jangan sampai kita mengejar puasa sunnah tapi ternyata kita tidak mengqadha puasa Ramadan kita. Jadi bagaimana? Kan puasa sunnah Syawal ini memang idealnya itu mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari. Kemudian di tanggal 8-nya kita sudah tidak berpuasa. Itu idealnya begitu. Tetapi boleh secara fikih, boleh dilaksanakan berurut seperti itu. Terpencar-pencar juga boleh selama masih di dalam bulan Syawal dan nanti pahalanya memang masih seperti puasa di bulan Syawal yang berurutan. Misalnya dilaksanakan di hari Senin, Kamis, dan seterusnya, mendapatkan 6 hari puasa, pahalanya sama. Dilaksanakan di hari-hari Senin, Kamis, hari hari putih, hari gelap, itu juga boleh. Akan tetapi seumpama kita laksanakan qadha Ramadan itu di bulan Syawal ini dengan niatan mengqadha Ramadan, maka kita mendapatkan 2 pahala. Yang pasti kita laksanakan puasa fardu, mendapatkan pahala fardu karena dilaksanakan di bulan yang disunnahkan untuk berpuasa, kita mendapatkan pahala sunnah Syawal. Begitupun kalau dilakukan di hari-hari yang lain selain di bulan Syawal ini, tetapi di sana di hari-hari sunnah untuk dilakukan berpuasa, maka kita juga akan mendapatkan yang seperti itu tadi. Yang terpenting di sini adalah jangan sampai kita mendapatkan peluang untuk mengqadha Ramadan kemudian tidak kita manfaatkan
sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, kita di samping masih wajib mengqadha Ramadan itu, tetapi wajib bagi kita juga untuk membayar fidyah sebagai kafarat. Karena fidyah di sini di samping diwajibkan kepada orang-orang yang misalnya karena hamil sebenarnya kuat sih, tapi takut atau khawatir anak yang dikandungnya nanti kekurangan nutrisi, kemudian dia berbuka, maka di samping dia wajib mengqadha juga wajib fidyah. Bagi ibu yang menyusui, sebenarnya dia kuatlah, tetapi karena khawatir tentang anaknya rewel, kekurangan nutrisi, akhirnya dia berbuka, kemudian nanti wajib mengqadha. Di samping itu juga wajib bayar fidyah. Jangan sampai salah. Saya pernah mendengar ada orang karena hamil, karena menyusui, kemudian dia cuma fidyah saja, tidak mengqadha. Jangan. Jadi wajib mengqadha sekaligus wajib fidyah. Kecuali kalau memang ketidakmampuannya itu bersumber dari dirinya sendiri. Misalnya istri saya hamil, kalau saya kan enggak. Istri saya hamil, kemudian karena kehamilannya dia memang enggak kuat, terus dia berbuka di siang hari sebelum waktunya berbuka, maka dia hanya wajib qadha saja, tidak wajib fidyah. Nah, ini yang penting lagi sekarang. Di antara kita mungkin ada suami, mungkin ada istri, mungkin ada orang tua yang dia waktu itu tidak berpuasa. Kemudian beliau meninggal sebelum mengqadha. Wajib bagi kita untuk mengqadhakan puasanya. Ini yang sangat penting, harus diperhatikan. Jangan sampai kita punya orang tua yang sudah mati, yang sudah wafat, punya saudara yang sudah wafat, punya istri, punya suami yang sudah wafat, masih punya hutang puasa, punya hutang sholat, yang kemudian tidak kita pikirkan qadhanya. Jangan sampai. Kasihan. Sebab nanti di akhirat saat ditanya tentang puasanya, mana puasa Ramadannya, nggak ada, dan kita belum mengqadhakannya, terus bagaimana nanti? Harus mendapatkan sanksi, apakah itu siksa ataukah bagaimana? Kasihan. Jadi siapa yang meninggal dunia yang kemudian dia masih memiliki tanggungan atau hutang puasa, maka wajib bagi ahlinya, wajib kepada ahli warisnya untuk mengqadai puasanya. Nah, ini perhatian juga bagi kita. Jangan sampai kita ini enak-enak tidak berpuasa, enak-enak membatalkan puasa, kemudian kita tidak memikirkan mengqadhanya, kemudian ternyata harus menjadi beban bagi ahli waris kita. Jangan sampai. Bukannya mendapatkan warisan harta, bukan mendapatkan warisan kekayaan, tetapi justru mendapatkan warisan tanggungan hutang puasa, tanggungan hutang sholat, tanggungan hutang harta di sana sini. Jangan sampai. Jadi kita harus berhati-hati. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi, untuk sharing, untuk menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sedekahkan, baik itu sedekah wajib maupun sedekah yang sunnah, Allah berkenan menerimanya. Dengan kita terus belajar, dengan kita terus mencari ilmu, mudah-mudahan ibadah kita yang mungkin tadinya masih kurang di sana sini, masih bolong di sana sini, Allah berkenan menerima. Mudah-mudahan
ibadah-ibadah sholat kita, apakah itu sholat wajib ataukah sholat sunnah, yang mungkin karena minimnya pengetahuan, karena kurangnya ilmu, kemudian masih bolong di sana sini, dengan dilaksanakan secara berjamaah, bareng-bareng, dengan niat menjadi imam, dengan niat menjadi makmum, Allah berkenan menerima. Ini apabila ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin boleh kita sediakan beberapa menit, karena tadi dijanjikan saya 1 jam. Kalau saya teruskan terkait ilmu sholat Jumat dan seterusnya, karena banyak sekali yang harus kita ketahui, mungkin tidak cukup 2 jam atau bagaimana. Nah, nanti boleh panjenengan bertanya, kita sharing, kita berbagi, atau mungkin kita perlu bermusyawarah. Monggo silakan sebelum didoain. Satu Ustaz, kaitannya dengan hakul hak asasi manusia. Jika kita punya salah, kita harus meminta langsung yang bersangkutan. Nah, kok belum minta maaf ya bersangkutan yang kita berbuat salah pada dia kok menghindar. Nah, ini pun cara Terima kasih. Untuk urusan sesama manusia, tadi dinyatakan hakul adami, ini memang harus berurusan kepada yang bersangkutan secara langsung. Kalau tidak bisa berurusan secara langsung, mungkin sudah meninggal, atau tidak mungkin dijangkau, atau mungkin karena terlalu banyak orang yang kita zalimi, maka kita bisa bisa melalui perantara anak-anaknya atau ahli warisnya. Kalau misalnya saya kemarin nyusui gitu, memberikan kembalian pembayaran kepada bapaknya panjenengan, ini belum lengkap, masih kurang segini rupiah, saya kembalikan kepada Anda. Nah, ini yang pertama. Saya pernah punya janji kepada mbah panjenengan, tolong ini diterima. Saya pernah punya pinjaman, belum saya kembalikan, apa pinjam pacul, pinjam sapu, atau pinjam uang, saya kembalikan kepada panjenengan. Saya pernah mengambil daun pisang di kebun mbah panjenengan 10 tahun silam, ini saya kembalikan. Itu yang pertama bisa dilakukan. Kalau tidak bisa, misalnya saya pengusaha pom bensin, misalnya loh, keren kan pengusaha pom bensin, kemudian ternyata di sana pompa ukurnya ini tidak ditera ulang, tidak pernah ditera ulang, sehingga yang seharusnya mengisi 1,0 liter itu terisi cuma 9, sekian 0,9 sekian liter, sehingga kurang. Akhirnya saya punya hutang kepada banyak orang yang ambil bensin di pom bensin saya, dan saya tidak mungkin untuk mengembalikan itu semuanya. Terus bagaimana? Saya hitung sekian juta ini harus saya kembalikan kepada mereka, tapi kan saya tidak mungkin. Bagaimana? Disedekahkan untuk atas nama semua orang yang harus saya tanggung hutang itu. Nah, disedekahkan kepada siapa? Kepada siapapun yang mungkin, yang memungkinkan untuk kita berikan. Kemudian kita banyak-banyak
mendoakan semua orang yang yang kemungkinan saya zalimi. Itu apabila saya punya harta, punya uang. Kalau nggak punya, pom bensin udah pailit, udah bangkrut, saya sudah tidak punya uang, terus bagaimana? Saya banyak-banyak berdoa untuk kebaikan semua orang yang saya zalimi. Saya mintakan ampunan kepada semua orang yang saya zalimi. Ini begitu pentingnya, karena apa yang saya ambil sekarang milik orang lain akan selamanya menjadi milik orang lain, bahkan sampai mati sekalipun. Jangan kemudian mati sudah habis, tidak berhenti. Jadi yang pertama bisa melalui ahli warisnya, yang kedua bisa melalui sedekah-sedekah, yang keempat selanjutnya bisa melalui doa-doa kepada doa kebaikan untuk orang-orang yang kita zalimi. Itu ada urut-urutannya. Jangan kemudian saya doakan semuanya, sementara saya tidak mau mengeluarkan uang yang memang menjadi hak orang lain. Jangan begitu. Ada lagi? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya katakan yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ataupun alhamdulillah. Terima kasih. Begini Bapak, ini karena terkait Al-Fatihah, terkait dengan sholat kita. Jadi sholat kita ini ada bacaan-bacaan wajib, ada bacaan-bacaan sunnah. Yang bacaan wajib diantaranya takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam. Ini ada banyak persyaratan. Di antaranya tadi hurufnya benar, panjang pendeknya benar, syiddah-syiddahnya benar, waqaf wasolnya benar, dan harus bersuara yang suara ini minimal diperdengarkan kepada diri sendiri. Kalau guru saya memberi contoh begini, kalau cuma begini, cuma ada gerakan bibir tetapi tidak bersuara, maka tidak sah bacaannya. Jadi harus bersuara, minimal diperdengarkan kepada diri sendiri, meskipun mungkin tidak terdengar karena ada faktor lain. Nah itu. Nah sekarang terkait waqaf dan wasol. Yang tadi ditanyakan Bismillahirrahmanirrahim digandeng dengan Alhamdulillahirabbil alamin, begitu kan? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim kemudian berhenti namanya waqaf, maka huruf akhirnya menjadi mati, sehingga menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin itu huruf awalnya adalah lam mati, al namanya al-qamariyah. Nah, bisa dibayangkan memulai bacaan dengan huruf yang mati, karena ada alif lam yang mati, menjadi begini, alhamdulillah, nggak bisa. Akhirnya dalam kaidah tajwid diberikan huruf, diberikan harokat
bantuan berupa fathah menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apabila dibaca tidak berhenti, maka hukumnya seperti tidak ada tanda waqaf. Maka huruf akhir yang tadi dimatikan menjadi tetap hidup. Harokat bantuan karena tidak dibutuhkan menjadi hilang, sehingga menjadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, itu menjadi salah karena yang seharusnya berharokat menjadi mati, yang seharusnya tidak berharokat menjadi berharokat. Nah begitu. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena itu tadi persyaratan bacaan Al-Fatihah di dalam sholat serta bacaan-bacaan yang lain yang bacaan wajib itu harus memenuhi kaidah-kaidah tajwid. Nah, begitu. Kalau tidak diperhatikan, kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran, kemudian agak-agak sembrono, agak-agak mengabaikan ilmu tajwidnya, ini kita sangat kok telinga ini kayak gimana gitu loh. Jadi untuk supaya ibadah kita benar, memang dari waktu ke waktu, meskipun sudah sepuh, kita harus selalu menambah ilmu kita, menambahkan prestasi kita. Masih ada lagi? Udah cukup? Oh nggih, monggo silakan. Maaf Mas nggih, masih ada lagi, oke? Nah, nggih. Membaca surat Fatihah itu boleh nggak diwasol sebagian, dan sebagian tidak diwasol boleh? Untuk membaca Al-Fatihah boleh nggak sebagian diwasol, sebagian diwaqaf? Ya boleh-boleh aja. Diwasol dari awal hingga akhir boleh, diwaqaf per ayat juga boleh, sebagian diwaqaf, sebagian diwasol juga boleh, tergantung bagaimana kondisinya. Ya, tergantung bagaimana kemampuan nafasnya. Jangan sampai nuwun sewu, ini penting banget juga. Nambah ya. Salat imamnya cepat. Kemudian waktu untuk membaca Al-Fatihah bagi kita sudah terbatas. Lalu karena minimnya pengetahuan, karena belum ada yang menyampaikan, kemudian kita kepingin membaca cepat, tapi ternyata tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, menjadi salah, begitu. Jadi boleh kalau misalnya sebagian diwasol karena nafasnya mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu boleh. Nah, ada lagi satu karena berkaitan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim berhenti, sama Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin yang baca terus. Ini panjang himnya berbeda. Karenanya untuk yang berhenti ini boleh dibaca panjang banget karena li ajlil, karena berhenti.
Tapi kalau dibaca terus, maka hanya matnya tabi'i. Jadi tidak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. Jadi kalau berhenti li ajlil waqfi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh li ajlil waqfi, karena alasan berhenti boleh dipanjangkan. Tapi kalau wasol begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Harus jeli, harus teliti. Monggo, silakan. Monggo. Ngapunten Cak Dalangi. Engkau mengenai yang kita ngaji tapi dilaknat Allah niku. Nggih. Engkau ngapunten ini kasus terjadi pada diri saya sendiri. Kalau belajar ngaji ini istilahnya berjalan tapi kesandung-sandung tapi kalau paksa berjalan. Niku pripun? Oke. Tadi dikatakan rubbatalin wal qur'anu yal'anuhu. Ada redaksi rubba qari'in wal qur'anu yal'anuhu. Banyak sekali para pembaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an justru melaknatnya, gitu kan? Ini berlaku bagi orang yang tidak mau belajar. Akan tetapi di sana ada sebuah gambaran. Membaca Al-Quran tok-tok, membaca Al-Quran terbata-bata, tetapi dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Ini mendapatkan dua pahala, yaitu pahala belajar, yang kedua pahala membaca. Jangan takut, jangan takut salah selama kita belajar. Tetapi takutlah salah karena kita tidak belajar. Orang yang tidak pernah belajar itu percaya diri, enak aja karena dia merasa sudah bisa. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita tahu, maka semakin kita mengetahui kekurangan serta ketidakberdayaan kita. Nah, kalau panjenengan bertanya seperti itu, ini menandakan bahwa panjenengan sudah berusaha untuk memperbaiki bacaan meskipun masih terseok-seok, meskipun masih kesandung-sandung di sana sini. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan Allah kerso menerima. Gitu. Monggo, udah cukup. Sekap nggih? Sudah sak jam lebih nih. Di dalam setiap tahlilan itu kita berdoa. Doanya begini. Rabbana taqabbal wa ausil. Ya Allah, terimalah apa yang saya lakukan dan sampaikanlah pahalanya kepada siapa-siapa yang kita inginkan, kan begitu. Maka di sini menandakan bahwa segala yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bisa bermanfaat untuk orang lain tanpa mengurangi apa yang kita dapatkan. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, segala niat kita, segala yang kita baca, segala yang kita lakukan, dan segala yang kita curahkan, mudah-mudahan Allah kersa menerima untuk diri kita. Juga Allah menyampaikan pahala yang setara kepada siapapun yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah berkenan, Allah kersa menjadikan ibadah kita sebagai kafarat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan di antara kita sudah saling memberikan ampunan, saling memaafkan, saling memaklumi, dan saling
membebaskan segala tanggungan-tanggungan yang ada, atau kalau mungkin harus ada tanggungan yang tidak bisa diampuni, kita ada hitungan. Nah gitu, kita sampaikan, sampean masih punya utang pada saya segini, saya bebaskan. Nah seperti itu bagus. Kalau Anda harus bayar, ya bayar aja. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau panjenengan merasa ada hak orang lain yang ada pada diri kita, kita sampaikan. Ada hak mereka yang ada pada diri kita juga kita sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal wa awsil wa balligh thawaba ma nawaynahu wa ma qara'nahu wa ma fa'alnahu wa ma anfaqnahu هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته إلى يوم القيامة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وأصولهم وفروعهم مشايخنا ومشايخهم وأساتذتنا ومعلمينا وتلاميذنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وقومنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا وتقبل دعاء ببركة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك وببركة ليلة الجمعة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.